Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jelang libur panjang, ribuan kendaraan padati sejumlah ruas jalan tol di beberapa daerah. Pelaku pembacokan hingga tewas seorang siswa SMK Bina Warga jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Polisi menangkap 7 pelaku kejahatan spesialis ganjal mesin ATM di Kota Cimahi. Kita ke informasi pertama. Jelang libur panjang, ribuan kendaraan menuju ke arah Kota Bandung melalui gerbang tol Paster, Kota Bandung Rabu malam. Kepadatan arus kendaraan juga terlihat di ruas tol Padalenyi, Kabupaten Bandung Barat. Jelang libur panjang hari kelahiran Pancasila 1 Juni dan Waisak pada 4 Juni, arus lalu lintas kendaraan menuju Kota Bandung melalui gerbang tol Paster pada Rabu malam terpantau padat merayap. Kepadatan arus lalu lintas mulai terlihat selepas gerbang tol Paster, baik yang mengarah ke pusat Kota Bandung maupun menuju kawasan Lembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jasa Marga sejak Rabu pukul 12 siang hingga pukul 7 malam, tercatat ada 14.772 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas menuju Kota Bandung akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Sementara itu, ribuan kendaraan dari arah Jakarta mulai terlihat memadati ruas tol Padalenyi pada 3 jalur jalan di Kabupaten Bandung Barat pada Rabu malam. Sebaliknya, kendaraan dari Bandung menuju Jakarta relatif lengang. Kepadatan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata dibarengi dengan banyaknya truk besar dan kontainer melintas di jalur cepat sehingga sedikit menghambat arus. Diperkirakan beberapa rute menuju lokasi wisata di jalur selatan seperti kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat maupun Pantai Pangandaran akan dipadati kendaraan dan wisatawan mulai hari Kamis. Sementara itu, ribuan kendaraan juga memadati jalur tol Jakarta Cikampek Karawang pada hari Minggu malam dari arah Jakarta menuju 2 ruas tol yaitu Tol Cipali serta Tol Purbalenyi. Petugas tidak melakukan rekayasa arus lalu lintas baik one way maupun kontraflow. Rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan agar arus lalu lintas bisa berjalan lancar. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi baik dari Jakarta maupun dari 2 ruas tol. Pemandangan yang sama juga tampak di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung pada Kamis pagi. Kepadatan kendaraan menuju Bandung terpantau di kilometer 82 ruas tol Cipularang wilayah Jatiluhur Purwakarta. Kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol sejak pagi hari dengan didominasi mobil-mobil pribadi dan bus angkutan penumpang. Banyaknya kendaraan truk besar yang berjalan lambat membuat laju kendaraan yang relatif padat menjadi tersendat. Tim Liputan melaporkan. Warga kampung Babakan Panjang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita lansia Rabu pagi. Mayat tersebut ditemukan di rumpun pohon bambu dekat perkampungan. Nanang, seorang warga kampung Babakan Panjang, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tak menyangka bakal menemukan sesosok mayat saat melintas di perkebunan bambu. Di sana ia melihat sosok mirip dengan boneka. Namun begitu didekati, ternyata mayat perempuan yang usianya diperkirakan di atas 60 tahun. Mendapati adanya mayat wanita, Nanang langsung memanggil warga. Nanang bersama warga kemudian melaporkan temuan itu kepada Ketua RW setempat yang langsung diteruskan kepada aparat Polsek Cibadak. Lihat ya, anak-anak manggil gitu. Dapatnya mainan gitu. Sehari anak-anak manggil. Masih tahu ke warga? Tahu ke warga semua. Oh. Itu ditemukan oleh warga. Warga tersebut langsung melaporkan ke pihak pengurus. Dan itu dibenarkan ternyata memang warga asli RT1 RW 9, warga saya pribadi. Gitu. Siapa namanya Pak Suka betul Pak? Atas nama Ibu Yoyo. Ibu Yoyo. Iya, Ibu Yoyo. Usia sekitar 65 tahun lah. Mendapati laporan tersebut, aparat Polsek Cibadak bersama tim Inavis langsung meluncur ke lokasi, melakukan olah TKP serta memeriksa beberapa saksi mata. Petugas juga membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk divisum.
ditemukan memang ada mayat tergeletak perempuan Parubaya. Kemudian bahwa yang mayat tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Mayat wanita itu diidentifikasi bernama Yoyoh, warga setempat berusia 65 tahun. Korban terbiasa mencari rumput untuk pakan kelinci yang dipeliharanya. Untuk memastikan penyebab kematian, polisi masih menunggu hasil visum tim medis RSUD Sekarwangi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Demi kepastian hukum, akhirnya pihak keluarga mengizinkan autopsi terhadap bocah SD kelas 2 di Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang diduga jadi korban perundungan. Tiba di lokasi pemakaman umum, tim dokter forensik RSUD R. Syamsuddin Kota Sukabumi dibantu sejumlah dokter lainnya melakukan autopsi hari Rabu mulai pukul 10 hingga 2 siang. Jasad bocah SD kelas 2 itu sebelumnya meninggal setelah sempat kritis dan dirawat di Rumah Sakit Hermina. Pembongkaran atau ekshumasi jasad almarhum dilakukan untuk mengungkap peristiwa sebenarnya. Ekshumasi jenazah dan autopsi sudah mendapatkan izin dari keluarga meski pada awalnya sempat menolak. Menurut tim forensik, pihaknya menemukan dugaan perlakuan di tubuh korban. Dokter telah mengambil sampel untuk diperiksa di laboratorium. Kalau perlukaan kita harus pastikan lagi gitu ya, perbedaan warna yang saya temukan di laboratorium apakah benar itu memar atau bukan. Karena kalau untuk luka-luka terbuka itu nggak ada gitu. Jadi kita pastikan dulu warna yang berbeda itu bukan karena pembusukan, apakah itu memar atau bukan. Kuasa hukum keluarga menyatakan pihak keluarga akhirnya setuju dilakukan autopsi untuk mengungkap kebenaran mengenai kematian korban yang dianggap keluarga tidak wajar. Karena informasi dari pihak keluarga korban, kematian anak tersebut dianggap tidak wajar. Jadi justru itu kita mempertegas di sini untuk mengetahui penyebab kematian yang sebenarnya. Sejauh ini polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi dari sekolah maupun pihak keluarga korban. Selanjutnya nanti menunggu hasil, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu nanti dari dokter forensik nanti yang memberikan ini yang lebih jelasnya. Kalau langkah-langkah kita masih penyelidikan dan penyidikan melengkapi. Diantaranya untuk pelengkapan ini, otopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Sukaraja dan Polres Sukabumi Kota. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Santri yang menjadi korban kecelakaan tertabrak pengendara moge masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Wakil Gubernur Jawa Barat pun menjenguk korban di rumah sakit. 4 hari sudah santri yang menjadi korban akibat tertabrak pengendara motor gede atau moge di wilayah Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Hari Rabu lalu, Wakil Gubernur Jawa Barat membesuk korban di rumah sakit. Karena korban mengidap penyakit COVID-19, Wagub UU Ruzanul Ulum hanya bisa melihat dari monitor saja. Wagub menyatakan sebagaimana tradisi pesantren, ia berharap kasus tabrak lari ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak, baik pelaku maupun keluarga korban, saling memaafkan. Harapan kami tidak masuk ke ranah hukum, kalaupun dia sudah mengakui kesalahan, kemudian ada perhatian dan yang lainnya, kami sebagai orang pesantren, ya maaf lebih bagus. Tetapi kembali kepada keluarga dan pihak pesantren Miftahul Huda Al-Abidin. Menurut pihak rumah sakit, kondisi korban sudah jauh lebih baik. Namun karena terjangkit COVID-19 sehingga belum diizinkan pulang dari rumah sakit. Kalau sembuh 100% belum, ya, karena juga kita masih ada perawatan luka-luka seperti ada yang luka di lutut ya, di tangan kita masih dan juga terkait dengan COVID-nya juga kita masih berikan pengobatan. Itu gimana kondisi COVID-nya? Kalau kondisi COVID-nya sebenarnya termasuk pasien ini gejala ringan atau yang tidak ada bergejala sebetulnya. Memang ini terdeteksi pada saat datang ke rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan swab antigen, ternyata memang reaktif. Saat ini pemilik motor besar yang menabrak Yayat, santri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Abidin Ciamis, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.